Set set set, ini udah bebas, tinggal kalian gerakan, tinggal kasih keyframe di bagian controllernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang kembali di channel Pak Kamil Baik. Di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan animasi motion graphic di After Effects ya. Ini saya buat di part 3. Terakhir kita sudah sampai sini, import karakter animasinya. Ada 2 karakter ya, satu lagi belum saya import. Oke, saya import dulu yang karakter animasi yang satunya lagi. Klik file, kemudian import. Ya, ini file ilustratornya ya, atau Adobe Illustrator. Kemudian kalian pilih import as-nya di sini. Pilih yang composition, retain layer size. Klik, kemudian import. Nanti akan otomatis menjadi komposisi di sini. Kalian tinggal drag aja, drop di sini. Ya. Kemudian nanti akan tertimpa nih. Nah, ini ukurannya lumayan besar, tinggal kalian perkecil. Dan bisa menggunakan ini dari sini, atau mungkin tinggal kalian klik layarnya, tekan tombol S atau scale ya. Ini tinggal perkecil aja langsung sini. Nah, tinggal samakan dengan ini karakter animasi si dokternya. Oke, cukup kayaknya. Kemudian kalian masuk ke sini, ke ke komposisi animasi ininya, karakter animasinya. Cuman sebelumnya ini saya hilangkan dulu yang karakter animasi ini dokternya biar tidak bingung. Nah, kita akan fokus di karakter animasi ini. Kalian klik 2 kali. Nah, sini sudah terbagi beberapa bagian ya, sesuai dengan yang dibuat di Illustrator. Kemudian ini saya akan menggunakan background yang transparan biar lebih jelas. Soalnya ini warna rambut sama background sama. Ya, klik yang ini, yang transparan background. Nah, di tutorial ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat teknik riggingnya ya. Jadi kalau rigging itu kita akan buat bagian-bagian atau penulangan atau engkal ya pada bagian karakter animasinya. Contoh misalnya nih di bagian tangan harusnya ada beberapa engkel ya, seperti bahu, kemudian ini sikut, kemudian bagian depannya ya di sini telapak tangan. Begitu juga dengan kaki ya. Ini kaki juga nanti ada paha, kemudian di sini ada lutut, kemudian sini ada kakinya atau ankle-nya gitu kan. Oke. Sebenarnya ada beberapa teknik atau jenis rigging ya. Cuman di sini saya menggunakan gabungan antara puppet pin tool dengan Dwig ya. Nah, ini sangat sederhana teknik yang saya buat biar mudah dipahami. Nah, untuk Dwig ini atau Dwig Bezel ini udah saya jelaskan di video tutorialnya cara download sama installnya, karena Dwig Bezel ini adalah fitur tambahan ya atau plugin yang bisa kalian install di After Effects kalian. Ya, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah memberi pin atau ankle pada bagian-bagian karakter animasinya. Oke, saya mulai dari tangan kanan dulu ya.
ini apa ya, tangan kiri ya. Oke, tangan kiri ini saya klik, kemudian kalian pilih ke menu ini pepet pin, kemudian kalian klik di sini. Jadi tangan itu terbagi bertiga ya. Nanti cirinya ada bulat ya, kuning. Nah, sini satu lagi klik, nanti ada 3 pin di sini ya, kalian. Kalau kalian lihat nanti akan otomatis nih di tangan kiri ini ada puppetnya, kemudian kalian buka di mesh 1 itu ada di form. Nah, di sini nanti ada muncul pin 1, pin 2, pin 3. Nah, pin 1 mulai dari atas ya, pin 1 itu aktif, pin 2, pin 3. Nah, pin 1 sampai 3 ini kita akan buat tulang atau bone ya istilahnya dalam teknik ini namanya. Nah, caranya kalian blok. Nah, pin 3 1 2 3 ini kalian blok, kemudian masuk ke window, pilih yang duiknya. Nah, setelah tampil seperti ini, kalian pilih yang ini nih, apa namanya nih, riggingnya ya. Klik rigging, kemudian sini ada add bone. Ingat, untuk menambahkan add bone kalian harus di blok dulu ininya, kemudian klik add bone. Nah, setelah ditambahkan tulang atau bone, nanti di atas layar tangan kiri itu akan muncul layer bone-nya. Nah, sesuai pin yang sudah dibuat. Nah, tuh bone 1, bone 2, bone 3 gitu kan. Bone ini harus ada controllernya atau pengendalinya. Nah, pengendalinya nanti di mana? Nah, biar pengendalinya itu di pin 3 berarti di sini nih. Biar nanti buat pengendali buat satu. Ini sebenarnya udah bisa nih, cuman kan kita nggak mungkin buat keyframe itu jadi satu layar gitu kan. Jadi kita buat jadi satu layar aja gitu, disatuin. Jadi ada controllernya lagi gitu. Itu maksudnya kenapa harus ada controllernya. Jadi biar tidak buat keyframe di beberapa layar gitu. Nanti kita jadi buat satu layar aja. Itu istilahnya. Oke. Kalian mulai dari pin 3 di sini, klik, kalian tekan shift. Klik. Nah, kemudian kalau sudah, kalian klik di sini ada auto rig dan IK, kalian klik di sini. Nah, kemudian akan muncul di sini icon controllernya ya, bulat tuh. Nah, ini bulat nih, bulat tuh. Nah, ini icon controlnya jadi tuh, ya kan, tuh. Ini udah tinggal ngasih ngasih keyframe. Nah, ini ternyata setelah dibuat auto rig ini ternyata sudah otomatis jadi layar satu layar. Nah, tadinya B jadi C. C itu maksudnya controllernya. Nah, layar ini yang akan kita gunakan nanti satu layar ini yang akan kita gunakan untuk proses pergerakannya. Jadi cuma satu layar kita gunakan gitu. Nah, kalau langkah ini sama dengan bagian-bagian yang lainnya juga. Di tangan berarti ini tangan kanan juga ada 3, kaki kanan juga 3, kaki kiri 3. Di bagian ini sebenarnya masih ada harus yang kalian setting di sini. Jadi ketika ini controllernya kalian tarik, ini otomatis bisa panjang gitu kan. Jadi supaya sesuai dengan ukuran yang sudah dibuat, ini kalian buka di sini di efek kontrolnya. Di sini ada stretch, kalian auto stretchnya di uncheck list. Nah, jadi ini ditarik panjang juga, tetap ukurannya sama. Kemudian ini kan ini ke sini melengkungnya, jadi elastisnya gitu kan ke sini. Nah, bisa ke sini juga sebenarnya. Nah, pengaturannya
bisa kalian di sini ada resepnya di sini unchecklist. Nah, ini bisa ke sini tuh, ya kan. Nah, oke. Kemudian saya warna kontrolnya nih saya akan bedakan. Kenapa? Nanti takutnya kita bingung. Di sini nanti ada kontrol lagi nih. Kalau buat satu warna takut bingung nanti, soalnya pasti ketika memberikan keyframe untuk pergerakan takutnya berselisih gitu kan, jadi kita nanti bingung warnanya yang mana. Ini saya buat kasih warna iconnya di sini. Kalian klik icon, colornya di sini saya ganti warna kuning lah. Oke, jadi warna kuning nih. Nah, jadi kelihatannya warna kuning. Kemudian lakukan dengannya sama persis di bagian tangan berikutnya. Ini saya klik tangan kanan, berarti di tangan kanan. Oke, di tangan kanan kita buat pin lagi. Saya klik di sini sama persis ya, di sini berarti sama di sini. Oke, kemudian kalian buka mesh-nya, deformnya, block. Oke, block, kemudian add bond. Oke, kemudian dari controllernya berarti dari pin 3. Ingat dari pin 3 karena kontrolnya di sini. Kontrol itu akan muncul pas di bagian pin pertama kali diklik ya. Oh, di sini nih. Berarti bond ya, di bondnya. Nah, di bond, maaf, di bond 3, tekan shift, klik, pilih ini auto rig, ya kan. Kemudian reshape-nya ini udah. Kemudian ini kalian klik di sini, kemudian iconnya ganti jadi warna hijau mungkin. Oke, kemudian stretchnya unchecklist. Ini kita lengkunginnya kemana ya? Oke, saya reset coba ke sini. Oke, nah ini sini kayaknya bagus. Oke, tangan kanan sudah. Jadi sini ada 2 tuh. Ini yang tangan controller atau pengendali tangan yang kiri, ini tangan kanan. Sekarang yang kaki kiri dulu. Kita kaki kiri ini kita minimize dulu, kita fokus di kaki kiri. Kaki kiri tekan tombol pin, kemudian kaki kiri di sini berarti 1 ya, sini 1, kemudian di mana lagi, di sini tengah 1, sini 1. Ya, buka meshnya, kemudian deformnya ini block. Oke, kemudian add bond, kemudian akan muncul bondnya dari sini, bond 3 ya berarti. Nah, kemudian auto rig ini akan warnanya saya coba warna apa, biru ya. Oke, jangan deh yang sama, berarti warna ungu deh boleh. Oke, warna ungu. Oke, kemudian ini bagusnya geraknya kemana? Ini enggak gerak tuh. Ini stretchnya kalian nonaktifin. Nah, sama.
set. Nah, ini tinggal kasih keyframe aja nih sebenarnya. Nah, ini udah ada tuh kontrolnya jadi satu. Kemudian yang kaki kanan. Oke, ini kita minimize, fokus ke kaki kanan. Tambahkan pin. Caranya sama seperti tadi. Oke. Kemudian buka meshnya, deformnya ini blok. Oke. Sorry. Klik. Ini blok. Add bond. Kemudian ke atas. Nah, ini bondnya dari pin 3. Kemudian auto klik. Nah, saya rubah icon kontrolnya warna ini biru belum ini. Oke, kemudian stretchnya checklist. Oke, terus ini kemana enaknya? Oke, ke sini berarti. Set. Nah, nanti jalan. Nah, gitu. Oh, ini berarti resepnya. Oke, edit checklist ke sini. Nah, dan ke sana nanti. Oke. Kaki sudah, tangan sudah. Berarti tinggal kepala ya. Kepala tidak 3 berarti ada 2 pin. Kalau kepala itu berarti bagian di atas di sini sama di sini leher. Oke, berarti kalian klik di kepala. Nah, di layar kepala ini tambahkan pinnya sini 1, kemudian sini sini 1. Oke, kemudian buka meshnya, deformnya. Nah, ini blok cuma 2 ya kalau kepala itu. Nah, kemudian add bond, klik. Nah, ini kontrolnya nanti di sini nih. Gitu. Ini kalau didain tuh gini kan. Cuman kita buat controllernya, bondnya, bond. Nah, bondnya udah di sini. Kontrolnya kita di atas berarti sini. Berarti pin 1 sebagai kontrolnya dia klik pin 1, tekan shift. Oke. Auto rig. Nah, nanti jadi gini. Set. Kenapa mata tidak ikut sama alis? Nah, nanti saya jelaskan. Soalnya dia beda layar jadi nggak ikut. Kemudian setting lagi. Iconnya di sini warna apa ya? Warna merah udah nggak apa-apa. Kemudian stretchnya ya belum di setting. Stretchnya ada nggak ya? Oh, nggak usah, buat stretchnya dia tidak ada soalnya 2 pin. Cukup sepertinya. Jadi ini untuk bagian bagian ankle-nya sudah selesai. Cuma ini sebenarnya masih terpisah. Jadi antara si kepala dengan leher masih nyatu. Oh, ini tinggal satu lagi nih, badan belum pinnya. Badan ya belum ya. Oke, maaf. Badan mana badan? Klik di sini. Badan itu kita kasih pin berapa ya? 1 di leher, 1 2 3 3 kayaknya deh. Oke, di badan kita kasih pin 3. Sini 1, perut 1, sini 1 nih. Nah, di paha, di tengah-tengah. Nah, dibuka meshnya, deformnya, blok 3, add bond. Kemudian controllernya kayaknya ini nih, pin 3. Ya, tekan shift, klik. Nah, kemudian auto rig. Nah, ini
tuh ya kan, bisa tuh, cuman kan masih terpisah, belum menyatu semuanya, antara tangan ke badan belum nyatu gitu, belum ikut semua gitu kan. Jadi ini harus kalian parent kan. Nah ini auto stretchnya kalian nonaktifkan dulu. Ini badan warna icon controlnya saya rubah warna apa ya, ungu tadi udah, hijau udah, kuning udah, orange kali ya. Oke, warna orange. Nah ini sudah selesai untuk penulangannya atau riggingnya. Nah, ini sudah jadi banyak layarnya ya. Oh, sebenarnya yang akan kita gunakan itu sebenarnya cuman controllernya aja. Yang sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 layar sebenarnya akan kita gunakan untuk pergerakannya. Ini jadi banyak layarnya dari 31 ya. Ya kalau dilihat bingung sebenarnya, tapi kalau kalian ngerti tekniknya, caranya, cuman ini nanti akan kita gunakan untuk pergerakannya, untuk animasinya. Nah sekarang kita akan supaya jadi satu kesatuan, apa ya, menjadi satu gitu ketika si badan digerakin seperti ini, jadi ikut si kaki gitu, tangan juga gitu. Jadi ini berarti si ini si apa namanya, si layar ini sebenarnya udah pairnya udah pas nih, cuman nih belum nih kayak ini nih. Pairnya nih udah otomatis nih, udah ada tuh. Cuman yang non ini, yang ini nih, yang bagian kaki nih kan ada di sini, harus pairkan ke badan berarti. Oke, kita mulai dari tangan dulu. Dari tangan pin ini. Nah, ini kan masih non nih, masih non. Kita parentkan, nih parent itu apa namanya, diikuti lah, diikutkan atau di apa, parent itu bahasanya Inggrisnya, bahasa Inggris ya, parent itu orang tua gitu ya, diparentkan, diindukkan lah istilahnya. Kemudian ini kalian diparentkan non menjadi ke apa namanya, ke badan ya berarti ya, ke badan apa nih, pin 1. Oh ya, klik di sini, cari badan bond lagi ya, pin 1. Wah, ini nanti ikut tuh ya kan, tuh ikut kan. Nah tinggal yang ini gitu, mulai di mana ya, ini tangan, nah, tangan kanan ini berarti ke badan lagi, badan pin 1. Nah, itu ikut tuh ya kan, ya asik ya kan tuh. Kemudian ini tinggal kaki itu kaki kiri dulu berarti ya, dan kaki kiri pin 1. Nah sini pin 1 ikut ke ini nih, ke sini, ke B pin berapa ini, ke badan pin 3. Nah berarti kaki kiri tadi mana tadi, nah ini kalian parentkan ke badan pin 3 sini, tuh kan ikut kakinya. Oke, kemudian ini kaki kanan yang pin 1-nya ke badan pin 3, yang B ya, jangan controller, yang B ya, yang bond maksudnya, klik. Nah jadi ikut semua tuh, sorry tuh kan, di satu udah tuh, maksudnya begitu. Kemudian
Berarti kepala ya, kepala pin ini nih, pin ini ikut ke badan pin 1 berarti nih. Nah, ini masih non tuh. Berarti ke badan pin 1 nih. Klik. Nah, diikut gitu. Jadi ini itu kepala juga ikutan kan. Set 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 set, ini udah bebas, tinggal kalian gerakan, tinggal kasih keyframe di bagian controllernya. Nah, untuk memudahkan kalian supaya tidak bingung, ini nih kebanyakan layar ini kalian blok ini dari apa namanya, dari layar A di sini ya, dari layar ini nih, dari layar 9 nih, dari pin badan dari B ini. Jadi kita akan gunakan yang C-nya aja nih semuanya. Yang B sama layar ini nih, yang ini nih layar ini grafiknya ini kita akan hide atau sembunyikan ya. Kecuali alis dan mata. Ini alis dan mata harusnya ikutnya ke mana ya? Ini coba saya pairkan ke apa namanya, pin 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 kepala kali ya. Pin kepala, coba pin kepala. Bon kepala, bon badan. Mana bon badan teh? Oh, ini kayaknya ke pin berapa ini? Pin 1 berarti ya. Pakai pin 1. Pin 1. Oh iya, ikut alisnya tuh. Oke. Coba yang matanya, kepala, pin 1. Iya, ikut matanya. Tinggal nanti ini tinggal main rotasi aja di bagian apa namanya, matanya. Berarti ini masih kita butuhkan nih si alis sama mata ini, jadi jangan di hide. Ini kalian klik, tekan shift. Nah, ini sampai bawah satu-satu semuanya kalian seleksi sampai ke berapa, 31 ya. Ya, 31. Kemudian aktifkan nih tombol hide nya nih, yang ini klik. Nah, kemudian baru setelah itu nih ada toggle switch atau modenya ya di sini nih. Oke, kemudian klik, itu hilang ya. Ke hide kalian kalau misalnya butuh lagi tinggal buka, klik, muncul lagi gitu. Jadi tuh, ini tombol hide nya tuh aktif, yang ini enggak. Jadi kita butuhkan ini aja, alis, mata, sama controller tangan, kaki, sama kepala. Kita hide lagi, klik, ya hilang kan. Jadi bukan hilang karena dihapus, tapi disembunyikan. Ini tinggal kita gerakan. Cara menggerakkannya bagaimana? Nanti saya akan buat sesuai konsep di gerakannya. Nanti seperti apa konsepnya, kita lanjut di part 4 ya, untuk menggerakkannya. Nanti kebetulan yang apa namanya, yang karakter ini juga dokter udah saya buat. Nah, jadi caranya sama, persis sama seperti yang barusan. Nah, ini sudah ada 6 layer yang kita akan tambahkan keyframe nanti. Oke, sampai sini dulu untuk proses rigging karakter animasinya. Kita lanjut nanti di video tutorial di part berikutnya, yaitu cara menggerakkan karakternya bagaimana. Sampai sini dulu, jangan lupa like dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.